Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'ah warzuqna fahman shadiqah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah yang telah banyak melimpahkan karunia nikmat-Nya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, yaitu nikmat yang terbesar yang diberikannya kepada kita semua, sehingga dengan nikmat tersebut kita dapat melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita semua, serta menjauhi akan larangan-larangannya. Dengan karena itu, maka dapatlah kita memasuki surga Allah dengan rahmat-Nya, serta terhindar daripada siksa azab api neraka. Dan tidak pula juga kita diberikan berupa nikmat kesehatan, sehingga dengan nikmat itu juga kita dapat berkumpul di tempat yang paling mulia ini dalam rangka kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan lagi kajian kita pada kesempatan pada malam hari ini, yaitu tentang masalah ilmu tauhid. Pertemuan yang sebelumnya yang telah pernah saya sampaikan, ketika malaikat Jibril alaihi salam merubah wujudnya menjadi sosok seorang manusia, menjumpai Nabi ketika Nabi duduk-duduk di majelisnya di Masjid Nabawi beserta para sahabat-sahabatnya yang mulia. Ketika itu malaikat Jibril mendekat kepada Nabi dan bertanya, "Akhbirni 'anil iman ya Muhammad." Beritahukanlah kepadaku tentang masalah iman. Lalu Nabi menjawab, "Antu'mina billah." Engkau beriman kepada Allah. Beriman di sini artinya yakin atau percaya. Itulah yang pertama yang dijawab oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sudah pernah kita jelaskan tentang masalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, Nabi kita menjawab, beriman kepada wa malaikatih, beriman kepada para malaikat-malaikatnya. Jadi di sini saya akan menyampaikan tentang perihal tentang namanya makhluk malaikat. Jadi malaikat ini adalah
salah satu di antaranya makhluk ciptaan Allah. Malaikat Allah ciptakan wal malaikati min nur. Allah menciptakan para malaikat itu diciptakan daripada cahaya. Itulah asal daripada ciptaan para malaikat. Para malaikat ini dia tidak bisa dilihat dengan kasat mata kepala kita. Tapi walaupun tidak bisa kita lihat dengan mata kepala kita, tapi kita harus wajib percaya tentang adanya para malaikat. Kalau seandainya kita tidak percaya tentang adanya namanya makhluk malaikat, yang salah satu di antaranya makhluk yang Allah ciptakan, maka kita keluar dari Islam. Kalau seandainya kita tidak percaya kepada ada namanya makhluk namanya malaikat yang diciptakan Allah dari cahaya. Malaikat ini seperti apa? Apakah dia seperti kita manusia? Ada berjenis laki-laki dan perempuan. Malaikat itu tidak ada jenis, tidak laki-laki, tidak dia perempuan. Malaikat ini makhluk yang sangat halus. Dan malaikat ini tidak ada Allah bekali nafsu pada dirinya. Jadi namanya malaikat itu dia tidak perlu makan, dia tidak perlu minum, dia tidak perlu tempat tinggal, tidak perlu sama dia. Tidak perlu pakaian, tidak perlu pasangan hidup, enggak ada. Dan berapa jumlah para malaikat itu? Jumlahnya sangat banyak. Lebih banyak jumlah para malaikat daripada jumlah kita, daripada golongan bangsa manusia. Seperti apa bentuk wujudnya malaikat itu? Malaikat itu sangat besar. Seperti kalau kita katakan, kalau kita dulu sekolah agama, baik itu di sekolah umum ataupun di madrasah, ada 10 besar nama malaikat beserta tugasnya, yang mana Allah perintahkan itu kepada mereka. Malaikat itu tidak pernah membantah apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Mereka tidak pernah membantah. Mereka selalu mentaati apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Tidak seperti kita pada umumnya golongan bangsa manusia, ataupun ada bangsa yang lain yaitu bangsa jin. Kalau bangsa manusia dan jin berpasang-pasangan, ada laki-laki, ada perempuan. Tetapi bangsa kita dan bangsa jin itu banyak pembangkangnya. Bahkan di antara manusia itu sendiri ada yang pernah mengaku dirinya menjadi Tuhan. Seperti Fir'aun laknatullah. Apa kata Fir'aun? Ana rabbukumul a'la. Itu dalam Al-Quran. Diabadikan pengakuan seorang manusia yang dirinya mengaku dirinya Tuhan. Itulah Fir'aun. Maka luar biasa itu namanya manusia, pembangkangnya. Sudah tidak beriman, mengaku pula dirinya sebagai Tuhan. Tapi kalau namanya malaikat itu tidak pernah membangkang. Dia selalu mentaati apa saja yang Allah perintahkan. Kalau dalam secara garis besar urutan 10 malaikat itu,
Yang pertama itu ada namanya malaikat Jibril alaihissalam, yang mana tugasnya itu menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Ketika malaikat Jibril mendatangi para nabi dan rasul, khususnya kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika nabi kita berada di dalam gua Hira, gua yang sangat kecil. Jadi kalau ada ibu bapak yang sudah berangkat pergi naik haji ke kota suci Mekah, itu pasti tahu itu gua Hira itu seperti apa. Kalau ada langkah kaki ke sana, seperti apa gua Hira? Tempatnya sangat kecil, sangat sempit. Disitulah Nabi itu menerima wahyu dari malaikat Jibril alaihissalam. Ketika malaikat itu datang, dipeluk Nabi sampai sesak napasnya. Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Apa kata Nabi? Ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Dipeluk lagi. Iqra ya Muhammad. Tetap Nabi kita ma ana biqari, sampai 3 kali. Aku tidak bisa membaca. Maka turunlah surah dalam Al-Quran itu, wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ila akhir ayat. Itulah tugas daripada malaikat Jibril alaihissalam. Mungkin itu dalam bentuk yang bukan aslinya. Kalau bentuk asli daripada malaikat Jibril alaihissalam itu sangat besar, Pak. Dia memiliki 600 sayap. Satu sayap malaikat Jibril itu, jarak antara sayap dengan sayapnya yang lain itu jarak antara timur dan barat. Saking besarnya sayapnya malaikat Jibril alaihissalam. Itulah wujud aslinya malaikat Jibril. Jadi kalau bumi yang kita tempat tinggal ini macam buah guli aja lah di tangannya, sangat kecil. Orang sayapnya aja begitu besar. Antara jarak sayap dengan sayap yang lain. Sementara malaikat Jibril itu memiliki 600 sayap. Tapi kita tidak bisa melihat wujud aslinya seperti apa bentuk malaikat Jibril alaihissalam ini. Tetapi kita yakini adanya malaikat tersebut yang sangat besar. Nabi pernah enggak melihat wujud asli daripada malaikat Jibril? Pernah. Saking pernahnya melihat wujudnya malaikat asli, malaikat Jibril itu, Nabi kita itu macam ada rasa ketakutan. Karena sesuatu benda yang tidak pernah dilihat besar kali pula. Macam mana enggak takut kan gitu. Nah, itu manusiawi, Pak ya. Tapi karena dikabarkan kepada Nabi kita, ya Muhammad, jangan engkau takut, aku adalah Jibril alaihissalam, diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepadamu. Dan wahyu itu adalah berupa Al-Quran, yang mana engkau sampaikan kepada manusia Al-Quran itu. Makanya mukjizat yang terbesar bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Quran. Bahkan membaca Al-Quran itu sangat besar pahalanya. Nah, itulah itu wujud asli malaikat Jibril. Itu baru malaikat Jibril. Belum lagi malaikat namanya pemikul arasnya Allah. Malaikat pemikul arasnya Allah itu ada berjumlah 8 malaikat. Itu diceritakan dalam hadis itu. Nabi mengatakan jarak antara cuping telinga malaikat hamalatul arsh, pemikul arasnya Allah yang berjumlah 8 orang tersebut, itu dari pundaknya dengan cuping telinganya itu jaraknya 700 tahun perjalanan.
700 tahun perjalanan, seperti seekor burung yang terbang. Berapa besar itu? 700 tahun perjalanan. Umur kita ya enggak sampai 100 tahun. Bapak bayangkan bagaimana besarnya malaikat itu, pemikul arasnya Allah. Kenapa? Makhluk yang terbesar yang Allah ciptakan itu adalah aras. Aras itu seperti kubah, ada warnanya, dan itulah dipikul oleh para malaikat itu. Namanya malaikat hamalatul arsh. Itulah besarnya malaikat itu. Karena kalau dibandingkan dengan langit pertama, kedua, ketiga, ketujuh, sama arasnya Allah itu seperti gelang aja, Pak. Gelang yang berada di sebuah padang pasir yang sangat luas. Jadi padang pasir yang luas itulah arasnya Allah. Gelang itu langit pertama. Bumi kita ini kan berada di langit pertama nih. Matahari, bintang, bulan kan. Nah, langit pertama sama kedua aja jaraknya 500 tahun. Terus 500 tahun ketiga, keempat. Itu kalau dikumpulkan jadi satu, itu seperti gelang aja yang berada di sebuah padang pasir yang sangat luas. Arasnya Allah itulah padang pasir. Bagaimana besarnya arasnya Allah. Makanya Allah kita sebut dengan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Tapi jangan berpikir kita seperti apa zatnya Allah besar kali. Ya, jangan begitu. Enggak sampai akal kita untuk memikirkan tentang zatnya Allah. Seperti apa zatnya? Enggak bisa. Terbatas kita punya akal pikiran untuk memikirkan zatnya Allah. Jadi jangan kita bayangkan arasnya aja seperti itu, apalagi Allah. Jangan coba-coba ke sana. Jangan. Nanti bisa konslet itu kita punya saraf otak. Kita paksakan, bahaya. Nggak bisa Allah itu dipikirkan. Dijangkau oleh akal pikir, terbatas kita punya akal. Kita punya akal saya terbatas. Nah, jadi pikirkan aja apa yang diciptakan Allah itu. Langit, bumi, laut, gunung. Nah, itu aja udah. Oh, saya pikirkan Allah seperti apa maha besarnya Allah. Tapi pikirkan aja tentang kebesaran ciptaan kekuasaan Allah. Tapi zatnya jangan dipikirkan, tak sanggup. Makanya ada ulama mengatakan turunnya kalau ada orang sholat tahajud di tengah malam, ketika dia berdoa, maka Allah turun katanya di sepertiga malam untuk mengabulkan doa-doa orang yang sholat dalam melaksanakan ibadah sholat tahajud. Turunnya Allah itu bukan zatnya itu yang turun. Bagaimana mungkin Allah turun sementara bumi kita ini kecil? Iya kan? Sama malaikat aja seperti guli di tangannya, bumi kita yang kita tempat tinggal ini, Pak. Macam guli aja sama malaikat Jibril, mainan aja ini. Makanya kalau Allah perintahkan, hai Jibril, hancurkan tuh bumi yang didiami oleh manusia, diremeknya hancur. Ya kan? Jadi apa mungkin Allah itu turun? Tidak mungkin. Yang turun apa? Rahmatnya. Turun rahmat Allah. Diutusnya para malaikat untuk melihat keadaan manusia pada malam hari itu yang sedang beribadah kepada Allah. Itu bukan zatnya yang turun, tapi rahmat Allah yang turun. Kalau malaikat bisa turun, bisa malaikat Jibril, karena malaikat Jibril itu bisa merubah wujudnya dalam wujud apapun. Salah satu di antaranya merubah wujudnya seperti sosok seorang manusia. Nah itulah, makanya bisa dia turun, menjumpai para nabi dan rasul, menyampaikan wahyu. Nah itu dia. Itulah
malaikat yang pertama namanya malaikat Jibril dan malaikat Hamalatul Arsy. Yang kedua malaikat apa? Malaikat Mikail. Malaikat Mikail ini malaikat yang menjaga turunnya hujan. Dari hujan itu turun, maka bumi kita pun menjadi subur. Tapi hujan yang seperti apa? Bukan hujan yang bawa bencana alam, enggak. Turun hujan habis itu banjir besar, bukan. Hujan yang datang diturunkan dari Allah, diperintahnya malaikat Mikail untuk menjaga hujan itu untuk mengatur rezeki manusia ya, atau semua makhluk Allah. Maka tumbuhlah dari hujan itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan, sayur mayur, buah-buahan. Ya kan? Kenapa? Turunnya hujan itu dapat menyuburkan tanah. Tumbuhlah. Makanya kalau seorang petani itu berpikir dia, siapa yang menumbuhkan sayur itu? Siapa yang menumbuhkan buah itu? Jangan tahunya mau panen, mau untung besar aja. Tapi tidak pernah dipikirkannya dengan akal sehatnya. Siapa yang menumbuhkan dari biji, tumbuh sayur, tumbuh buah-buahan? Harus dia berpikir, kita yang menumbuhkannya atau siapa? Kalau jawabannya adalah Allah. Dalam Al-Quran Allah yang menumbuhkan dengan sebab turunnya hujan yang diatur oleh malaikat Mikail. Makanya kalau turun hujan itu tanda turunnya rahmat dari Allah berupa rezeki, kasih sayang Allah itu untuk semua makhluk. Dan air-air sumur pun tidak menjadi kering, berisi. Di situ kita bisa minum. Orang dulu kan kalau ngambil air sumur untuk minum, air sumur ya Pak. Air sumur kan dulu bersih ya. Habis itu dimasak sampai 100 derajat Celcius. Tingkat pH air alkalinya pun tinggi, makanya aman untuk diminum. Sehat-sehat orang dulu. Kalau sekarang semua instan. Ya Pak. Ya silahkan. Gimana Pak? Usir-usir. Oh dipindah-pindah. Pawang hujan gitu. Itulah katanya pawang hujan. Jadi macam mana itu hukumnya? Jangan yakini pawang itu yang mindahkan. Kalau tidak dengan izin Allah, nggak bisa. Jadi kalau saya kayak gitu-gitu nggak percaya saya. Nggak percaya. Ya. Tapi ingat Pak ya, berpindahnya hujan itu semua atas izin Allah. Karena ada malaikat yang mengatur turunnya hujan. Jadi kalau pawang tadi itu sekedar berdoa, minta sama Allah pas. Tapi kalau ada ilmu-ilmu yang lain, mentak-mentakkan kaki, baca-baca mantra ke bumi, kaki dintak ke bumi, habis itu baca mantra tak apa-apa, yang bahasanya pun tak bahasa apa, nggak bingung gitu. Nah itu ingat, jangan percaya, nggak boleh percaya. 40 hari sholat bapak nggak diterima Allah. Ibu percaya sama dukun, jangan percaya. Orang pintar katanya kan, orang pintar, betul orang pintar. Pintarnya ngakali orang. Udah orang rugi makin rugi. Ya. Apakah setan itu termasuk dalam malaikat kita? Karena dia termasuk juga dulu kita dengar dia adalah diciptakan Allah, dia paling
minimal Adam, sehingga dia melawan apa yang akan Allah sujud kepada Adam. Apakah dia termasuk dengan dia melupakan? Oh iya Pak, iblis itu ya. Jadi iblis itu dia bukan dari golongan bangsa malaikat, tidak. Kalau saya mengambil pendapat ulama mengatakan iblis itu golongan dari bangsa jin. Tetapi iblis itu terkenal ilmunya yang sangat luar biasa, ibadahnya yang sangat luar biasa. Itu kalau iblis itu Pak Bu, kalau dia berjalan satu langkah dia sujud pada Allah. Satu langkah jalan dia sujud sama Allah. Kita bisa kayak gitu? Nah, bisa. Sholat 5 waktu aja entah kemana-mana. Apalagi melangkahkan satu kaki sujud, satu kaki sujud. Kalau iblis kayak gitu, makanya seluruh para malaikat yang ada di langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, semuanya melihat takjub dengan ibadahnya iblis dari golongan bangsa jin, sehingga malaikat iblis itu diangkat menjadi sayyidul malaikah, pemimpinnya para malaikat, karena luar biasa ilmunya dan luar biasanya ibadahnya kepada Allah. Bukan, iya para malaikat, iya, tapi karena terus diangkat, maka ketika ada penciptaan Nabi Adam alaihissalam disuruh sujud, malaikat semua sujud kecuali iblis. Apa kata iblis? Ana minna wa Adam min tin. Dia dari tanah, aku dari api. Mana cocok api sujud sama tanah? Tentu lebih mulia api. Datang sombongnya. Makanya jangan belagak-belagak sok kita orang yang paling tinggi ilmunya, paling banyak ibadahnya. Sama iblis kita nggak bisa ngimbangi. Paling taat. Jadi kalau orang yang ada seperti itu paling merasa dirinya paling tinggi ilmunya, paling baik, paling banyak ibadahnya, berarti samalah dengan iblis. Ada rasa sombong di dalam hatinya, ada rasa ujub, heran dalam hatinya. Makanya apa kata Nabi? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang dalam hatinya ada rasa sombong walaupun hanya sebiji-biji sawi. Kalau nggak aku, itu sudah sombong. Iya, selalu akulah yang bagus di sini. Aku yang paling merdu jadi imam di sini. Aku yang paling merdu kalau aku jadi muazin nih. Kalau aku udah azan datang semua orang. Aku ustadz yang paling hebat ilmunya di sini. Aku yang paling bagus ibadahnya dan jemaahnya. Aku itulah sombong. Hati-hati sombong, ya Bu. Biji sawi seberapa besarnya Bu? Pernah Ibu melihat biji sawi? Pernah? Kecil kali kan? Halus kali kan? Itu aja ada sifat sombong dalam hati kita, merasa aku yang hebat. Apa kata Nabi? Nggak masuk surga. Jadi kalau nggak masuk surga kemana? 2 tempat aja Allah kasih. Kalau nggak ke surga ke neraka. Berarti kemana itu? Ke neraka lah. Kumpullah sama iblis sana. Bersalam-salaman awak dulu. Ya kan? Nah, habis itu baru diazab sama malaikat apa namanya? Malaikat Zabaniyah. Jadi malaikat ada namanya malaikat penyiksa dalam neraka itu namanya malaikat Zabaniyah. Ibu tahu macam mana bentuknya malaikat Zabaniyah? Waduh, ibu kalau nampak aja dalam mimpi mati ibu langsung. Saking seremnya itu malaikat.
Saking mengerikannya itu malaikat, nggak ada belas kasih dalam dirinya. Memang nggak ada Allah letakkan kasih sayang dalam hatinya. Yang ditanamkan Allah dalam dirinya itu hanya bengis, kejam. Jadi nengok orang itu nyiksa itu enak aja. Hah? Mau dipotong-potongnya badan awak, mau dicungkil-cungkilnya mata awak, mau dipotong-potongnya lidah awak. Nah, rupanya mau dipukul-pukulnya kepala otak awak sampai otak awak keluar. Ada dia rasa iba, terpukul aku lah kau. Kasihan kali aku nak bohong. Nggak ada. Memang disetel Allah begitu. Yang paling azab orang kafir lah. Ajab betul lagi. Macam mana itu? Aduh ya Allah Tuhan. Makanya doa itu penting. Allahumma ahyina bil iman. Ya Allah, hidupkanlah kami dengan iman. Wa amitna bil iman. Dan matikanlah kami dalam iman. Hidup beriman, mati beriman. Bisa enggak hidup beriman, mati tak beriman? Bisa? Bisa. Inilah yang saya takutkan. Saya enggak takut Pak Ibu hidup di dunia ini miskin, susah. Enggak takut saya. Yang saya takutkan adalah satu. Jangan sampai keluar iman dalam hati ketika kita sakaratul maut. Itu yang takut itu. Karena setan itu datang nanti dia. Waktu mau sakaratul maut, Pak, setan itu datang. Nyerupai mak awak, nyerupai bapak awak, nyerupai guru awak. Apa katanya? Bulan, karena orang yang lagi sakaratul maut itu haus dia itu. Itu katanya dalam satu kitab karangan ulama itu mengatakan, kalau seandainya air laut itu diminum, niscaya nggak akan mencukupi untuk menghilangkan rasa hausnya orang yang dalam sakaratul maut. Maka datang itu orang nyerupai mama kita, bapak kita, guru kita. Bulan, kalau kamu mau minum ini, kan lagi haus-hausnya itu. Ya, bayangkan air laut tak mencukupi, ibaratnya begitulah. Saking haus. Bulan, kasih nih air minum ini. Dengan syarat kau kafir. Kau katakan Yesus itu adalah Tuhan. Kau katakan Buddha itu Tuhan. Bukan Allah Tuhan. Coba kau bilang dulu. Baru ku kasih nih air minum. Yang datang siapa? Setan menyerupai kedua orang tua kita. Kalau seandainya kita bilang begitu, aduh, inilah takutnya ya Allah. Inilah yang saya takutkan Pak Bu. Biar orang kaya punya rumah mewah besar, nggak ada iri saya. Mobil banyak, nggak ada iri saya. Istrinya 4 cantik-cantik, nggak ada iri saya. Punya sawah ladang berhektar-hektar, punya sawit, kebun karet, punya buah jeruk berhektar-hektar, nggak ada iri saya. Tapi yang saya takutkan cuma satu. Jangan sampai ruh ini keluar dari jasad ini tidak membawa iman. Itulah yang saya takutkan. Karena masalah iman itu nggak main-main. Lah kalau sempat keluar dalam awak hidup beriman, lahir di kalangan orang Islam. Dah Pak, Bu. Sholat awak juga 5 waktu. Puasa awak di bulan Ramadan. Naik haji berapa kali? 70 kali. Tapi kalau sempat mati, tak bawa iman macam mana? Kumpullah sama iblis, Fir'aun, Namrud, Haman, Abu Lahab, Abu Jahal. Satu kapling lah situ. Wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina
ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan orang-orang kafir yang tidak percaya kepada Allah, tidak percaya adanya malaikat, tidak percaya sama kitab-kitab, tidak percaya kepada para nabi dan rasul, tidak percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak percaya dengan adanya hari kiamat, tidak percaya takdir baik dan buruk. Mereka yang mendustakan ayat Allah itu semua, merekalah penghuni penduduk neraka. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sampai kapan? Wallahu alam. Satu hari di dunia, berapa hari di akhirat, Pak? 1000 tahun. Awak dapat pula masuk neraka, Pak, 3 hari. Berarti berapa tuh? 3000 tahun lah. Awak dalam penjara dunia aja. 3 hari aja udah stres awak. Masih lumayan penjara dunia, Pak ya. Masih bisa tidur. Ada kipas angin walaupun panas-panas, berdesak-desak ya kan. Masih dikasih makan, kasih minum, masih bisa olahraga ya kan. Ini neraka kan kasih minum. Minuman air mendidih pula dikasih. Berontokan daging-dagingnya. Susah untuk putus-putus ya Allah. Tingkat takut. Ya Allah. Kalau pikir-pikir tuh, udahlah, jangan sombong jadi diri. Ada hebatnya awaknya. Jangan petenteng nggak menentu. Kadang-kadang baru belajar sedikit, udah semua orang disalahin. Aku paling hebat di sini. Kau ibadah kayak gitu macam mana ya kau? Begini ilmunya ini. Nanti kalau dalam musyawarah cakapnya aja mesti didengar. Pendapat orang nggak ada betul ya, pendapat dia yang betul. Nah, orang sombong nih kawan nih. Ada ilmu sombong, ada harta sombong, keturunan apa? Keturunan bangsawan darah biru ini, keturunan ningrat ya. Sombong. Ada jabatan lagi, wah mungkin sombong. Ya Pak. Saya datang siapapun, tak ada saya mau datang presiden sekalipun. Gak ada saya merasa biasa-biasa aja. Tapi kalau datang Nabi, waduh ya Allah, datang para ulama, datang ulama sekelas Habib Rizik Syihab, baru kita peluk cium nang. Mudah-mudahan dapat berkah. Itu ulama. Jadi kalau mau lihat ulama itu dia, ulama. Bukan ulama dunia. Sikit-sikit amplop. Itu bukan. Saya nggak menyebutkan nama Pak ya. Tapi Bapak ada nilainya. Tapi setahu saya itu ulama yang sebenar-benarnya ulama. Kalau di sini setahu saya ulama Tuan Abdul Halim Tembung. Itu Pak, ulak-balik pejabat ngasih duit sama dia. Bukan sedikit. 15 juta, 20 juta, nggak diterima. Kalau saya jangan sampai belum tentu. Itu ulama. Tidak ada dunia dalam hatinya. Dia mau cari yang lurus-lurus saja. Cari keberkahan, sikit tapi berkah. Itu kalau kami belajar ke rumahnya. Udah dapat ilmu dikasih makan lagi di rumahnya. Coba. Itu guru yang mana yang kayak gitu? Makannya bukan makan nasi goreng diaduk-aduk macam sembarangan. Macam kayak di rumah makan. Pakai talam, pakai nasi, pakai ikan, kadang ada daging-daging. Ulama mana yang sekarang buat kayak gini? Orang datang ke rumahnya, belajar. Siap belajar, awak dapat ilmu. Habis itu dijamunya makan siang dalam rumah itu. Macam mana? Kita pun nggak bisa membayangkan. Itu baru ulama akhirat.
itu baru cocok dijadikan guru mursyid. Kalau saya jauh kali lah dibandingkan sama guru saya Tuan Abdul Halim itu ada. Kalau dia langit saya buminya itu luar biasa. Umurnya 86 tahun, tapi orangnya waras, orangnya tidak gila dunia. Salah. Payah dapat guru ustaz sekarang kayak gitu. Luar biasa. Itu kan karena Allah sayang sama dia kan. Karena Allah sayang sama dia. Kalau nggak sayang nggak dibuat lagi. Makanya saya belajar sama gurunya pun jelas. Jadi itulah Bu ya, siksaan orang dalam api neraka. Itu yang kita takutkan. Oh saya takut awak tuh susah, miskin, gak ada kerja, jangan. Coba saya tanya dulu bapak ibu, pernah satu hari tak makan? Enggak, makan kan? Sudah ada masuk waktu ya. Nah, kita tutup ya Pak ya dengan doa ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم اختم علينا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم